Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Kembali saya memberi respon dan jawaban untuk SMP ya. Belajar di rumah di TVRI. Ini adalah program pemerintah ya. Saya sudah mencatat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ya. Kita akan lihat sekilas dulu seperti biasa ya. Jadi hari ini topiknya adalah tari lenggang nyai. Ya, tradisi ini adalah tradisi Betawi, walaupun penciptanya itu dari Yogyakarta sebenarnya. Ya, penciptanya dari Yogyakarta yaitu Wiwi Widyastuti. Ya, ini dulunya adalah tarian kreasi sebenarnya. Ya, yang sekarang sudah menjadi tarian tradisional, sudah dibikin pakem. Ya, ya ini adalah tarian lenggang nyai. Kalau dilihat dari kostumnya ini adalah kostum perpaduan antara budaya Betawi dengan budaya Cina. Ya, jadi kalau kita lihat sekilas kayak kayak pakaian dari Tiongkok ya. Ini tapi nggak Tiongkok banget. Jadi ini merupakan kostum akulturasi budaya ya. Kita lihat dari kostumnya di sini ada kayak serempang, ini adalah toka-toka ya, terus ada. Nah, kalau mahkotanya ini khas Tionghoa ya, khas Tionghoa Cina ya, khas dari Cina ya. Terus bajunya kayak gini kan model kayak Cina juga ya. Jadi memang jadi ada omprengnya ini ya, ada pending ya, kayak sabuknya itu adalah pending. Terus kita lihat celananya itu agak kedodoran gitu modelnya ya, dan warnanya indah sekali ya, warna-warna cerah. Ini apa yang ingin disampaikan di sini menunjukkan ini adalah tarian. Nah, ini tarian ini terinspirasi dari Nyi Dasima ya, seorang perempuan cantik yang lagi galau mau menikah dengan siapa. Ada dua pilihan ada dari Indonesia, produk dalam negeri, ada yang produk luar negeri dari Belanda. Pada akhirnya ya Nyi Dasima memilih yang dari Belanda. Ini adalah narasumber kita ya, namanya ada Edward William yang dipilih, walaupun akhirnya rumah tangganya ya nggak berjalan mulus ya. Tapi apa yang diceritakan di tarian ini, yang jelas pertama tarian ini adalah tarian yang lincah gerakannya dan menceritakan tentang apa ya, kemampuan seorang wanita untuk menentukan nasibnya sendiri ya. Jadi kemampuan wanita untuk mengambil keputusan sendiri. Ini adalah cerita terinspirasi dari Nyai Dasima ya. Namanya judulnya kan lenggang nyai. Lenggang itu kan gerakan yang lemah gemulai gitu ya, melenggang. Nyai itu kan istilah untuk perempuan, nyai ya. Nyai Dasima. Nah, di sini gerakannya lincah, memang gerakan gadis ya. Dan Nyai Dasima menjadi sangat terkenal karena Nyai Dasima itu adalah wanita cantik. Sehingga untuk bisa menarikan lenggang nyai ini ya harus berdandan secantik mungkin ya penarinya. Ya, di sini ada praktek untuk kecantikan ya untuk adik-adik yang perempuan. Ya, silakan disimak. Sudah banyak ya di YouTube yang mereupload ya, jadi kalian bisa mungkin mencontoh, kalau siapa tahu cocok ya dengan style kalian, cara riasannya. Tapi ya nggak selebay ini juga ya, ini kan untuk perform, untuk tarian ya. Kalau sehari-hari ya kelihatannya too much ini. Tergantung acaranya juga ya, ya. Di sini ada baju kebaya ya. Terus ada toka-toka yang warna merah itu. Terus di sini ada ampreng. Ampreng itu kayak ini ya, untuk celemek masak gitu, depan belakang. Ya, ada dua sisi. Terus ada pending. Ya, pending itu kalau orang di Jawa stagen sabuknya. Pending, bukan pending ya, pending ya. Kalau pending itu ditunda. Ya, jadi tariannya seperti itu. Gerakan-gerakannya memang khas tarian Jawa ya, lemah gemulai. Tapi di sini lebih ke kelincahannya karena menceritakan gadis muda
ya, bukan perang, bukan apa, bukan kelincahan, lemah, keelokan lah intinya ya. Ya, gerakannya seperti itu. Ya. Dan ini sekarang sudah menjadi tarian tradisional yang dunia kreasi untuk menyambut tamu negara, menyambut ini apa, untuk acara-acara resmi biasa dipakai ini, ya, Nyai Lenggong Nyai ini. Karena atraktif ya tariannya, kalau kita lihat gerakan-gerakannya, silakan dilihat. Kalau suka nari bisa dicontoh, paling tidak diambil inspirasinya ya untuk koreo ini tugas nari kalian. Ya, oke, ya secara keseluruhan memang video ini membahas tentang tari itu sendiri, jadi lebih banyak konten narinya. Ya, ada informasi-informasi yang ditanyakan di seksi tanya jawab itu adalah dari narasumbernya. Oke, sekarang kita akan menjawab pertanyaannya. Apakah keunikan dari tari Lenggong Nyai? Kalau dari keunikannya, penciptanya Jogja, ya, pencipta ini dari Jogja, Karta, ya, namanya adalah Wiwi Widyasuti ya. Nah, tapi ini menjadi tarian tradisional Betawi, ya, sudah menjadi tarian tradisional ya, menjadi tarian tradisional Betawi. Ya, maaf kalau informasi yang saya dapatkan salah ya. Saya sebelum membuat video ini juga saya browsing di internet ya dari berbagai sumber. Ya, kalau misalnya ada sumber yang lebih baik ya komen saja di bawah. Ya. Nah, yang jelas ini adalah tarian tradisional Betawi. Ya. Nah, keunikan yang lain dari segi kostum, ya, ini dari segi tariannya sendiri ya, dari segi kostum, ya, keunikannya dari segi kostum ini adalah perpaduan antara Betawi Cina, ya, perpaduan Betawi Cina. Kalau dilihat mahkotanya itu khas Cina. Ya, mahkota khas Cina. Ada toka-toka. Kalau toka-toka itu kan biasa kita lihat di ini ya, di banyak daerah di Indonesia itu ada serempang-serempangnya gitu ya. Ya, terus bajunya, pemilihan warnanya, suka yang cerah-cerah dan nuansa merah itu adalah dari Cina. Tapi enggak Cina-Cina banget ya, jadi nuansa Betawinya itu masih ada ya, jadi sama tradisional Betawi ya. Ada pending juga tadi ya, pending ya, macam-macam bisa kalian lihat di tayangan aslinya. Jadi itu dari kostumnya. Kemudian dari sumber ide cerita, idenya itu adalah cerita dari Nyai Dasima. Ide itu dari cerita Nyai Dasima. Oke, jadi ini adalah unik ya. Jadi kehidupan seseorang yang diabadikan dalam bentuk tarian itu adalah termasuk keunikan juga. Unik itu adalah ciri khusus ya. Yang disebut unik itu adalah ciri khusus. Ya, yang mungkin tidak dimiliki oleh tarian-tarian yang lainnya. Ya, dari kalau gerakan lebih lincah, karena memang menceritakan tentang gadis muda. Dan dari gerakannya ada tersirat gadis muda yang sedang dalam kebingungan ya. Dalam kebingungan. Menentukan jodoh. Nah, temanya memang tema percintaan tari ini, ya. Oke. Terus apalagi yang ditanyakan di sini sinopsis, ya. Mungkin sekalian saya tambahkan
Di sini adalah keunikan adalah nilai moral yang ingin dibangun, nilai moral yang ingin disampaikan itu apa? Di sini yang pertama adalah eh, percaya diri. Jadi seorang gadis yang dengan percaya diri menentukan nasibnya, kemampuan menentukan nasib sendiri, menentukan nasib. Jadi percaya diri, keberanian ya, termasuk keberanian juga, kemampuan menentukan cari nasibnya sendiri itu kan keberanian ya, keberanian menentukan sikap. Memang zaman dulu wanita itu sama sekali tidak dikasih option, nggak ada pilihan, harus ngikuti apa yang disampaikan oleh orang tuanya, kebanyakan seperti itu. Maka banyak cerita-cerita yang menginspirasi untuk memberanikan, memberi dukungan pada wanita tentang ini masalah keberanian menentukan sikap. Banyak ya, seperti cerita Siti Nurbaya, terus ini termasuk Lenggang Nyai, banyak pesan-pesan moral yang kalau sekarang rasanya wanita sudah cukup punya independensi ya, independen, lebih independen daripada dulu. Ya, cuman harus tetap bertanggung jawab. Ya. Kemudian ini adalah pesan-pesan moral ya, percaya diri, keberanian, terus mungkin kelincahan ya. Ini mungkin tidak terlalu esensial tapi ada juga kelincahan. Ya, kelincahan dan riang ya, riang. Jadi walaupun dalam kebingungan tidak galau gitu loh, anti galau ya. Oke, kita apakah perbedaan pola lantai tradisional dan kreasi? Jadi kalau tradisional itu kata kuncinya adalah pakem ya, pakem. Jadi pakem itu adalah gerakannya itu sesuai dengan aturan tertentu, mengikuti aturan tertentu. Ya, kalau yang kreasi, nah, kreasi ini lebih pada tergantung kreativitas. Kreativitas penari. Jadi penari lebih memiliki kebebasan berkreasi. Berkreasi. Oh ya, satu lagi ciri uniknya di sini saya tambahkan, saya jadi ingat musiknya dengan gambang kromong. Musik gambang kromong. Oke, ini adalah salah satu ciri khasnya. Nah, dulunya ini adalah tari kreasi dulunya, tapi karena ini sudah disukai banyak orang ya, sudah viral istilahnya sekarang, akhirnya menjadi sebuah pakem tertentu ya. Dan agar tari ini apa ya, komposisinya itu sudah sudah pas ini ya gitu ya. Jadi sudah menjadi pakem akhirnya ya. Agak susah buat kalimat selain pakem, ini kan tata aturan tertentu yang ya selalu diikuti kan gitu, pakem itu. Ceritakan sinopsis dari tari Lenggang Nyai. Sinopsisnya ya enggak banyak sebenarnya. Pada intinya adalah menceritakan seorang wanita yang berada dalam kebingungan mencari menentukan jodoh ya, karena di situ ada dua kemungkinan, ada laki-laki asli Indonesia dan dari Belanda. Dari Indonesia
dan Belanda. Cerita aslinya akhirnya menikah dengan yang Belanda, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa dia itu nggak ngikut saja, dia punya sikap sendiri, ya. Jadi sinopsisnya kurang lebih seperti itu kalau ditulis dengan bahasa singkat. Oke, memang ini adalah tentang tari, tidak banyak yang bisa dituliskan. Kita akan ketemu lagi pada segmen video berikutnya besok tentang lingkaran. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.